Oke, selamat pagi. Di video ini akan dijelaskan materi selanjutnya. Jadi, payback period sudah dibahas, NPV dan IRR juga sudah. Kita lanjut ke probability index. Untuk yang break even point itu tidak dibahas di PowerPoint-nya karena kalian juga sudah pernah belajar tentang break even point. Oke, untuk yang profitability index itu sebenarnya perlu hasil perhitungan dari NPV sebelumnya, yaitu bagian summary ini atau bagian misalnya kalian pakai, present value of annuity factor ini, cara yang kedua ya nih. Kalau misalnya cara yang kedua, nah berarti hasil dari present value annuity factor-nya itu yang kita akan gunakan. Sama dengan hasil dengan rumus NPV yang pertama ya. Jadi saya buka dulu slide-nya ke bagian profitability index. Nah, kalian perhatikan di sini. Jadi ini adalah salah satu rumus juga untuk menghitung nilai investasi juga. Kita bandingkan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. Nah, di sini ada keterangannya nih. Bentar. Dengan menggunakan nilai NPV yang sebelumnya dikurangi dengan investasi awal, jadi kita pakai angka yang tadi yang 20 juta itu sebagai kas masuk. Karena asumsinya itu adalah nilai dari cash flow kita yang kita terima dan kita akumulasikan setiap tahun. Kalau di soal yang sebelumnya berarti selama 5 tahun itu adalah kas masuk berapa yang kita dapatkan. Dibandingkan dengan kas keluar yang sudah kita investasikan. Nah, nilai itulah nanti yang akan jadi, nilai dari PI atau profitability index. Jadi kita ambil angka yang mana, present value annuity factor-nya, PV-nya, atau kalau menggunakan cara yang pertama berarti, yang nilai dari summary-nya. Nah, nilai dari di sini. Itu yang kita gunakan, terus tinggal bagiin aja dengan ya investasi awal. Sama juga dengan yang ini. Nah, ini juga ada contohnya, misalnya perhitungan untuk mencari nilai profitability index, misalnya diketahui nilai sekarang untuk aliran kas, present value untuk aliran kas yang masuknya sebesar 26, sedangkan investasi awal dulu dia pernah mengeluarkan sebesar 10. Nah, rumusnya kan kas masuk bagi kas keluar. Tinggal dibagi aja dapat PI-nya berapa. Nah, itu adalah semua rumus yang digunakan untuk menghitung nilai dari investasi. Jadi nanti dipelajari aja ulang, terus kalau ada yang bingung tanyakan ke saya. Jadi ada 3 yang kita pelajari, payback period, NPV, IRR, dan profitability index. Cuma memang yang banyak dipelajari untuk rumus yang selanjutnya adalah NPV dan IRR. Jadi harus diingat. Makanya saya juga lebih banyak bahas yang NPV dan IRR. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian ini, margin of safety dan nih urutan prioritas. Nah, jadi ceritanya untuk masuk ke urutan prioritas ada beberapa cara untuk mengurutkan, ada beberapa metode yang bisa dipilih. Nah, ini kenapa dipelajari, karena biasanya itu kita disuguhkan, diberikan pilihan beberapa proyek. Jadi kita harus pilih, kira-kira ambil proyek yang mana ya? Nah, itu harus dihitung. Nah, pakai urutan prioritas. Jadi kira-kira, yang mana ya yang harus kita pilih karena, bukan nggak mungkin sih. Biasanya kalau ada banyak proyek di waktu yang bersamaan, kita kekurangan sumber daya. Oke lah kalau misalnya perusahaan kalian adalah perusahaan sultan yang dananya banyak sekali, cuma kan masih ada keterbatasan hal lainnya, misalnya dari segi waktu atau tenaga kerja atau sumber daya yang lainnya, bahan baku atau apa gitu ya. Jadi kita harus urutkan yang mana yang bagi kita penting, yang mana yang enggak. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, proses pengurutan milih beberapa skenario, ada 1 sampai 5. Nah, untuk yang pertama, untuk yang mutually eksklusif, saling meniadakan. Skenario proyek yang saling eksklusif yaitu 2 atau lebih proyek yang bila salah satu dilaksanakan akan meniadakan kemungkinan pelaksanaan proyek yang lain. Misalnya pemasangan sistem ban berjalan pada gudang pabrik akan eksklusif dengan investasi pembelian kendaraan forklift atau mobil truk. Jadi kalau misalnya udah pilih yang satu ya satunya nggak usah lagi. Kan asumsinya begini ya. Kalau misalnya, di pabrik itu, udah pasang yang apa sih, yang otomatis itu loh. Jadi kan biasa,
daripada kita pindahin misalnya dari tempat yang satu pindah ke tempat lainnya pakai mobil atau truk, terus pakai forklift, mending kita pakai ban berjalan aja. Jadi yang di-roll itu loh, nah yang bisa jalan sendiri ya. Kalau kita udah investasi ke sana, ya nggak perlu lagi forklift atau mobil truk kan nggak perlu dipindah-pindahin lagi, udah pakai itu. Jadi pilih salah satunya aja. Habis itu ada juga skenario nah ini sama ya, jadi yang harus kita pilih yang mana sih, buat ban berjalan atau beli forklift atau mobil truk. Nah, jadi itu nanti ada perhitungannya. Jadi kita hitung kira-kira kalau untuk yang ban berjalan atau misalnya untuk yang forklift, untuk yang mobil truk biayanya berapa. Terus benefitnya atau manfaatnya, keuntungannya berapa. Jadi nanti kita selisihkan yang mana yang paling untung, yang mana yang biaya kegedean gitu. Baru kita bisa pilih ini. Skenario ini berarti yang tadi, kalau satu pilih ya satunya nggak lagi. Skenario yang kedua adalah skenario contingency yang di sini skenario contingency atau saling terkait. Skenario ini dipakai jika suatu proyek A yang dipilih, maka proyek B atau mungkin ada proyek lainnya macam-macam harus diikut sertakan pula. Yaitu proyek yang tidak eksklusif adalah yang saling melengkapi agar tujuannya berhasil karena saling berhubungan, saling terkait. Misalnya pabrik pupuk dengan gudang dan penanaman padi gitu. Jadi ibaratnya juga biasanya kalau sawit itu, pabrik sawit itu deketan sama kebunnya, nah istilahnya gitu. Kan saling membutuhkan ya. Kebunnya itu menghasilkan sumber daya alamnya, sumber, bahan bakunya nanti diolah langsung di pabriknya. Jadi memang butuh dua-duanya. Bangun pabriknya dan juga, harus, ada kebunnya. Jadi manajemen harus melakukan investasi seperti PI, NPV, IRR, dan sebagainya, dapat digunakan setelah semua data tentang proyek keluar, masuk dari kedua proyek ini digabungkan. Nah, yang sering kita gunakan sih memang NPV sama IRR aja sih. Jadi kalau misalnya dia udah digabung, ya udah nanti perhitungannya digabung aja, untuk benefit dan untuk hostnya. Jadi digabung terus baru hitung NPV dan IRR. Terus yang ketiga adalah skenario independence yang ada di sini. Yang ketiga, saling bebas. Untuk yang skenario independence atau saling bebas, skenario ini walaupun jarang dijumpai digunakan jika suatu proyek A dianggap yang paling layak direalisasikan. Tidak ada hubungannya dengan proyek B. Kalau ini kan ada hubungan karena terkait. Atau proyek lainnya yang juga layak direalisasikan. Apakah proyek B akan ditunda, dihapus, atau diikut sertakan akibat pembangunan proyek A akan dipelajari karena dianggap tidak berkaitan. Jadi sama sekali nggak berkait. Nah, kalau yang pertama itu masih sama lah ya, misalnya gini. Ini yang saling meniadakan. Misalnya, mmm untuk yang pertama tadi, skenario yang pertama, ban berjalan dengan forklift dan mobil truk itu sama-sama tujuannya untuk memindahkan barang. Jadi memindahkan barang satu ke barang dua. Yang proyek pertama ban berjalan sama untuk pindahkan barang juga. Yang forklift dan mobil truk juga sama untuk pindahkan barang juga, sama fungsinya. Jadi pilih salah satu aja. Nah, kalau yang saling bebas atau independen sini ya udah beda-beda dia sama sekali berbeda. Apa namanya, misalnya yang satunya, untuk tadi ya, angkut barang. Nah, yang satunya misalnya, pabrik pengolahan, sawit gitu. Nah, kan beda jauh ngangkut barang dengan pabriknya gitu. Jadi, mmm kalau misalnya yang pertama yang tadi, alat untuk angkut barangnya dirasa layak, ya udah silakan dilaksanakan proyek yang A tadi. Nah, proyek yang B nanti akan dipelajari lagi, nanti diperkirakan lagi memang butuh atau enggak, oh ternyata butuh. Tapi jadi ini benar-benar 2 proyek yang berbeda. Nah, nanti, dilihat lagi ke depannya apakah perusahaan yang membutuhkan proyek B, kalau misalnya memang perlu proyek B dilaksanakan gitu. Jadi bukan berarti kalau proyek yang A dipilih terus yang B sama sekali nggak dipilih, enggak, karena mereka memang, fungsinya berbeda. Itu untuk yang skenario yang ketiga. Sebentar. Nah, sekarang kita perhatikan lagi untuk skenario yang selanjutnya, skenario capital budget constraint, keterbatasan finansial. Ada di sini.
Nah, skenario capital budget constraint ini, skenario ini digunakan jika ada beberapa proyek yang layak dibangun, tetapi dana tidak mencukupi untuk membangun seluruh proyek, keterbatasan sumber daya, tentulah yang akan direalisasikan hanya satu atau beberapa proyek yang memenuhi syarat saja, seperti ketersediaan dananya, rencana sisa dana yang terkecil, dan nilai NPV proyek yang paling baik yang dipilih. Nah, jadi di sini kita pilih, tapi pilihnya berdasarkan budget yang ada. Jadi apa namanya? Dihitung itu dari segi biayanya. Ini, nanti kita bisa baca lagi, kalian kalian yang baca. Oke, next yang kelima ini adalah skenario cost effectiveness, yaitu biaya yang paling efektif. Nah, untuk yang di sini, itu, penggunaan skenario ini didasarkan pada sumber daya yang mendesak untuk segera dimanfaatkan. Nah, ini lebih ke, istilahnya tuh kalau bisa biayanya seefektif mungkin. Jadi jangan sampai ada yang nganggur. Jadi kalau, kalian pernah pelajari SKB dulu kalau masih ingat itu ada namanya, biaya nganggur. Jadi misalnya mesin nih lagi, rusak atau misalnya mesinnya lagi hidup, lagi loading hidup atau apa, biasa kan tenaga kerjanya nganggur ya, lagi nunggu atau segala macam. Nah, tenaga kerja yang nganggur nih kalau bisa ya jangan nganggur, karena tenaga kerja kan biaya juga, biaya tenaga kerja. Apalagi kalau misalnya tadi ya, misalnya mesinnya rusak, tapi kita tetap, nggak mungkin kan gini, tapi mungkin aja sih. Kalau misalnya kita gaji karyawan, mesin kita rusak selama 3 hari, kita bilang ke karyawan, "Ya udah kalian nggak usah kerja aja ya selama 3 hari." Nah, mungkin memang ada beberapa, apa namanya, tenaga honorer yang seperti itu. Tapi misalnya kalian bayarnya itu rutin, misalnya sehari ya pasti ada, ongkos kerjanya gitu ya, ada upahnya per hari. Nah, karena mesinnya lagi rusak dan tenaga kerjanya nggak dipakai apa-apa daripada mereka nganggur, pokoknya harus dimanfaatin. Jadi tenaga kerjanya jangan nganggur, kita arahkan mengerjakan yang lain gitu. Sama juga kalau misalnya kalian punya, bahan baku misalnya ya, bahan bakunya udah diolah, udah jadi bahan jadi. Nah, ternyata masih ada sisa-sisanya nih. Oh iya, ternyata ini masih bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Jadi benar-benar skenario cost effectiveness ini benar-benar tujuannya adalah, manfaatkan biaya semaksimal mungkin. Kalau bisa dipakai maksimal ya kenapa enggak gitu. Jangan sampai ada pemborosan. Itu, yang skenario ini. Nah, next ya, metode cost effectiveness dapat digunakan untuk menentukan pilihan teknologi di antaranya sebagai berikut ini. Nanti ada nih contoh hitungannya, perlu NPV dan IRR juga. Nah, kita perhatikan dulu nih. Jadi karena cost effectiveness ini pokoknya maksimalkan biayanya seefektif mungkin, maka nanti kita hitungnya itu biaya dari segi biaya. Jadi biaya yang paling murah mana sih, itu yang kita pilih. Terus apa namanya, inti dari cost effectiveness ini adalah memilih proyek yang lebih menekankan kepada besarnya jumlah pekerjaan yang dapat diserap oleh proyek tersebut. Jadi proyek mana yang, ibaratnya itu paling maksimal, terus, bisa menyerap tenaga kerja atau bisa menghasilkan sebanyak mungkin keuntungan, terus bisa menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Pokoknya kalau kita proyek di antara kedua proyek ini atau di antara beberapa proyek ini yang mana, yang paling bisa banyak keuntungannya, cuannya, ibaratnya yang paling padat gitulah ya. Tapi jangan padat karya, tapi keuntungannya sedikit. Jadi benar-benar ya dibandingkan keuntungan juga. Jadi keuntungan harus banyak, apa namanya, intensitas pekerjaannya juga harus banyak. Nah, jadi, supaya semuanya tuh tergunakan, sumber dayanya semua tergunakan, keuntungannya juga semaksimal mungkin. Nah, itu tujuan dari pokoknya pilihlah kayak gitu, pilih proyek yang, paling banyak jumlah pekerjaannya, maksudnya pilih proyek yang seperti itu, gitu. Tapi jangan gini ya, jangan pilih proyek yang udah biayanya besar tapi malah keuntungannya kecil, nah itu nggak boleh. Nah ini ada nih cara, apa namanya, contoh-contoh untuk yang cost effectiveness, cuma saya pisah aja ya, apa namanya, videonya. Nah jadi di sini itu saya jelasin dulu soalnya.
Jadi, ada cara satu dan cara 2 nih. Jadi ada proyek di mana untuk mengerjakan suatu produk, itu kalian bisa pakai manual, tenaga manusia misalnya ya. Yang keduanya itu kalian bisa pakai mesin misalnya. Jadi nggak pakai tenaga manusia tapi benar-benar pakai mesin. Nah di sini dia ada sajikan, sebentar. Nah di sini dia ada sajikan beberapa biayanya. Kalau misalnya kalian pakai manual atau labor pakai tenaga kerja manusia, jadi, ada biaya upah. Jadi harus upah tenaga kerjanya, terus ada biaya-biaya lainnya juga yang tambahan. Nah ini ditotalin nih biayanya. Nah, itu ya, sampai di sini dulu nih, soal sampai di sini dulu. Nah, terus, untuk yang mekanik itu kalian karena pakai mesin, ya pertama kali beli aja dulu mesinnya. Beli mesinnya, udah investasi mesin beli di awal aja ya. Karena kan misalnya nih, kalian menggunakan mesin pabrik untuk produksi apalah produknya ya, kan jarang kalau tiap tahun beli. Kan biasanya mesin itu kan dia penyusutannya dalam beberapa tahun. Jadi mungkin kalau udah usang atau udah rusak, nah dalam beberapa tahun baru ganti lagi. Mungkin 10 tahun sekali mungkin baru ganti gitu. Jadi nggak setiap tahun juga ganti mesin baru gitu, karena, biasa masa manfaatnya panjang. Nah, selain dari investasi beli mesin di awal periode ini memang kosong ya. Nah itu ada juga misalnya nih kalian, biaya-biaya lainnya, misalnya untuk biaya operasionalnya misalnya ada suku cadang yang harus diganti, atau harus pakai bahan bakar apa misalnya gitu ya, jadi ada biaya tambahan. Nah ini sama total biayanya. Jadi, udah bisa diperhatiin nih, total biaya untuk yang pertama, kalau pakai tenaga kerja manusia itu kita biayanya segini, kalau misalnya pakai mesin itu biayanya segini. Nah, jangan cuma totalkan biaya dibagi aja, itu nggak bisa ya, karena di sini kita ada pakai, lihat dari nilai present value-nya juga. Nah, ini kalau misalnya present value-nya itu kita pakai 10%, ini PV biayanya kita pakai 15%, dihitung nanti angka ini, gitu ya. Nah, ini juga sama, kita pakai 10% dan pakai 15%. Dihitung juga nanti, oh dapat angkanya segini. Nah, kalau kalian perhatikan sekilas ya, ini cara pertama, kalau PV-nya 10%, itu dia hasilnya nanti, totalnya itu 181.000. Sedangkan cara kedua, kalau PV-nya itu 10%, dia 175.000. Jadi bandingkan ini, sebelah sini saya pakai yang, saya buka yang ini ya, yang cara 2, yang kecil-kecil ini saya buka cara satu. Nah, kita bandingkan nih, kalau yang 10%, semoga kelihatan ya. Kalau yang 10%, itu dia totalnya 181.000, tapi kalau yang cara 2, dia 10% itu totalnya justru lebih kecil, 175.000. Tapi kalau misalnya dia pakai PV 15%, itu, total biayanya itu 160.000 kalau cara satu. Nah, kalau cara 2 itu 161.000. Jadi, 10% cara satu lebih gede, tapi kalau yang 15% cara kedua lebih besar. Nah, ini jadi kita harus, pakai cara yang mana nih yang benar nih? Kok kalau PV 10% caranya yang kedua yang mekanik itu biaya lebih kecil, kok kalau misalnya yang 15% itu cara satu, biayanya justru lebih murah, jadi harus pilih yang mana. Nah, itulah nanti yang akan kita hitung. Nah, ini kalau misalnya mau hitung over discount rate itu kita bisa pakai rumus IRR. Ini ada dijelasin sih sebentar ya. Nah, di sini ada perhitungan over discount rate ini bisa pakai rumus IRR. Makanya saya bilang penting kalau kalian harus bisa paham IRR. Nah, sebelum saya jelasin, ini kalian harus cari tahu dulu nih. Pertanyaan saya sama ya. Bagi yang bisa sampaikan ke saya, DF ini semua dapat dari mana? Terus PV ini dapat dari mana? Kalau untuk 10 dan 15-nya ini enggak ya, ini memang ditentukan sama Pak Kris. Maksudnya, eee, I-nya 10, I-nya 15 ini memang ditentukan Pak Kris. Cuma angka-angka ini bukan, angka ini memang ada rumusnya. Jadi bagi yang bisa, sampaikan ke saya ini dapat dari mana, PV-nya dapat dari mana, totalnya dapat dari mana, ini juga sama untuk yang 15%, DF-nya dari mana, PV 15%-nya dapat dari mana. Nanti, segera infokan ke WA, sampaikan ke saya caranya gimana, caranya dapat dari ini Bu, jelasin di WA grup, bagi yang bisa tercepat dan benar, dapat poin lagi untuk video yang ini ya. Mmm
Untuk penjelasannya saya, jelaskan di video berikutnya.